Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khamisu, adapun yang kelima dari perkara yang membatalkan puasa. Kemarin di atas wal mubtilatu lisawmi asyaratu. Yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. Sekarang yang kelima adalah al-jununu, gila, nggak ada akalnya. Walau lahdotan yasiratan, walaupun sekejap dan sebentar. Minan nahari, di siang hari. Kalau di siang hari dia gila, nah maka batal puasanya. Karena kontrak antara ibadah dengan gilanya itu pun gak ada akal bagi dia. Nyaur banyak banget waktu nyaur. Cuman pada waktu siang kira-kira jam 8 nggak berhenti nyengir mulu. Mungkin ini kali kalah pada waktu nyalon STPN gitu kali. Iya, kalau nyalonnya ya dipajang gambarnya kan fotonya doang yang nyir tuh. Nah, ketika kalah duit habis banyak, jadi orang yang asli yang nyir. Kepikiran aja, buat lebaran habis ketika gak ada, ya PA akhirnya. Batal puasanya. Asal itu yang keenam abil ma'u ayan minal fajri ila maghribi. Ayan itu mulai dari fajar sampai maghrib. Jadi sepanjang hari, mulai dari fajar subuh sampai maghrib ayan terus. Gak ada sadarnya sekali. Kalau sepanjang hari dia begitu, maka puasanya batal. Kalau tidur dari subuh sampai maghrib, ya nggak apa-apa. Kan ada juga yang gitu. Disengaja nih, kalau malam sengaja juga ada. Nah, pas besoknya dari subuh sampai maghrib. Tuh, itu pun kalau nggak dibangun, tidak dibangun. Di kupingnya dikasih HP, orang lagi ini azan. Nah, satu saat dikerjain juga Zohor atau asar, di kupingnya taruh orang azan. Karena biasanya maghrib, langsung aja diingkat, minum aja langsung batal. Nah, kalau seandainya, jadi ayat itu membatalkan puasa kalau memang sepanjang hari dari subuh sampai maghrib. Nah, kalau seandainya di siang harinya ada sembuhnya juga, maka
keabsahan puasanya nggak terhalang, artinya masih bisa dia puasa. Ya. Atau misalnya dia nyaur, habis dia nyaur sadar tuh, pas kira-kira udah rapi sembahyang subuh, ayan, berarti sampai maghrib ayan itu. Pas rapi sembahyang subuh dia ayannya sampai maghrib. Berarti mulai dari fajar sampai maghrib ada waktu sadarnya gitu. Ada kan? Ada tuh. Kan udah rapi sembahyang subuh, ya. Udah rapi sembahyang subuh. Berarti kan udah lewat fajar kan? Lewat fajar. Maka berarti ketika dia selesai sembahyang subuh baru diayan sampai maghrib. Maka kalau seandainya masih ada kesadaran di hari tersebut, namanya bukan sepanjang hari tuh. Ya, bukan penuh harinya. Diayannya nggak penuh berarti dalam satu hari, tapi masih ada senggang waktu dia sadar. Itu sholat subuh kan sembahyang subuh. Nah, berarti kalau seandainya keadaan seperti itu, dia puasanya nggak batal, sebab nggak sepanjang hari. Kalau seandainya dia dari subuh malamnya jadi niat puasa, nah kira-kira jam 4 ayan terus aja, zuhur sadar, sebentar sadar, ayan lagi, masih sah puasanya. Tapi kalau udah penuh tuh dari mulai fajar sampai maghrib nggak sadar, maka nggak sah puasanya. Berarti nanti harus dikodok. As-sabi'u yang ketujuh, al-iftaru. Al-iftaru berbuka qabla ayyatahaqqaqa ghurubus syamsi, sebelum nyata terbenamnya matahari. Belum nyata terbenam matahari, dia buka. Kira-kira kali ya mendung, bulan. Nah, habis itu dia tidur. Pas bangun tidur dia lihat gelap, langsung aja nyendok nasi, makan dia. Lahap banget dia makan, rapi dia makan. Kira-kira 10 menit baru azan maghrib. Batal berarti puasanya batal. Kalau begitu harus dikodok nanti berarti. Setelah sawal dia harus ngodokin puasanya. Dia berbuka sebelum nyata terbenam matahari. Kalau udah nyata nggak apa-apa, tapi kalau belum nyata terbenam nggak boleh, batal puasanya. Aw yang riba ala dhannihi gurubuha, atau belum bisa mengalahkan atas zonnya, atas prasangkanya. Terbenamnya matahari tersebut belum maksimal di dalam prasangkanya. Idza lam yatabayyan lahul halu, apabila belum nyata kondisinya buat dia, artinya belum zon, masih ya terbenamnya matahari itu, kalau seandainya zonnya udah tinggi banget, kondisinya belum nyata banget sama dia, habis itu dia langsung berbuka, maka dihukumi batal puasanya. Jadi prasangka dia masih belum maksimal prasangkanya, dan keadaannya belum nyata. Kalau itu udah buruk, udah terbenam matahari. Kenapa batal puasanya? Karena asalnya belum maghrib.
asalnya. Mestinya zon dia tinggi. Atami yang ke-8 turun riddati, datangnya murtad. Waliyatubillahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya lagi puasa, siang hari dia murtad, maka batal puasanya. Jangan dikatakan, gue sekarang nih, kalau seandainya ada orang ngasih duit 100 juta, suruh masuk Kristen, gue masuk Kristen, nah jadi. Jangan main-main tentang murtad. Karena itu sudah bertentangan dengan ibadah. Yang namanya ibadah puasa itu kan harus Islam, akil, balik. Harus Islam, berakal, dan balik. Ternyata dia murtad. Atasimu, yang ke-9, yang batalkan puasa, turunul haidi, datangnya haid, awil nifasi atau nifas, munculnya haid atau nifas. Walaupun haidnya tersebut berdasarkan yang keluar itu adalah alaqah, misalnya alaqah, yakni segumpal darah, atau mudghah, segumpal daging, keguguran orang, ya, keguguran, hamil misalnya, baru banget 2 bulan, kalau baru 2 bulan baru darah, nah terus keguguran, maka puasanya batal. Kalau haid begitu juga, haram hukumnya berpuasa dengan sebab haid, karena nggak sah. Puasanya dengan sebab haid nggak sah. Nah, kalau nifas, iya, nifas itu juga merupakan, nifas itu darah haid yang terkumpul. Itu nifas. Darah haid yang terkumpul, biasanya orang hamil itu kan nggak haid. Nah, terus nanti pada waktu dia nifas keluar. Nifas itu darah haid yang terkumpul. Ketika dia nifas, walaupun nifasnya itu karena alaqah yang keluar, segumpal daging atau mudghah, segumpal darah, segumpal daging, maka batal puasanya. Ya tetap nanti itu kalau seandainya kita punya bini keguguran, tetap menifas, tetap ada nifas. Boleh makan nggak tuh? Boleh makan? Kalau orang haid sih boleh. Boleh. Kalau yang tadi itu, kalau seandainya kita kirain balik, udah maghrib, main makan aja, atau misalnya dia tidurnya habis bayang subuh, dia tidur, nah terus gelap, bangun, nggak pakai ngeliat jam lagi, langsung makan aja. Pas rapi makan, dilihat jam 10. Ya kan masih tak penting belum bisa. Jam 10 baru. Nah, setelah dia makan itu, maka sampai maghrib nggak boleh dia makan, harus imsak, harus nahan. Atau orang itu gak niat misalnya, dia gak niat, malam dia gak niat untuk puasa, entah dia tidur atau gimana. Nah, pas siang udah pagi itu subuh baru ingat, iya semalam belum niat. Nah, maka dia nggak boleh tuh makan sampai maghrib, harus imsak. Beda sama kita tetap aja kalau saya nggak pakai niat, dia lupa niat misalnya, tetap aja di jalanan ngerokok. Iya, ngerokok di jalanan, mampir lah ke warung kopi. Lo nggak puasa, belum niat kalau begitu aja. Makanya gimana tuh? Dosa, mungkinnya dosa, wajib imsak.
Al-ashiru yang ke-10, al-wiladatu melahirkan. Al-mashubatu bil balali yang dibarengi dengan basah-basah. Ya. Jadi melahirkan, ya keluar juga cairan, ada cairan juga dah, baik yang nempel di anaknya atau lain. Kalau seandainya dia melahirkan bercampur atau berbarengan dengan cairan, maka puasanya batal. Gimana kalau seandainya nggak ada cairannya, kering banget nih anak, kering, nggak ada cairan sama sekali, anaknya kering. Kalau seandainya itu anak kering banget, maka ada dua wajah. Menurut tol yang paling asal, yang paling unggul adalah tetap batal puasanya. Tol asal tetap puasanya batal karena menyamakan kepada head. Kenapa menyamakan kepada head? Head wajib mandi, melahirkan juga wajib mandi, sama-sama wajib mandi. Sedangkan menurut kaul yang kedua, andaikan melahirkan seorang anak, anaknya kering banget, maka enggak membatalkan puasa. Enggak membatalkan puasa. Sudah. Kenapa enggak batalkan puasa? Karena anak itu adalah air mani yang menggumpal. Air mani itu. Air mani. Kalau keluar air mani, orang keluar air mani, batal nggak puasanya? Jika belum tentu. Kecuali kalau seandainya keluar air maninya memang istimna. Memang pakai tangan dia sendiri misalnya, pakai tangan dia sendiri nyari sabun wing, misalnya begitu. Atau misalnya pakai tangan gini, nyuruh gini, suruh gini yang kocokin gitu. Nah ini keluar air mani, batal. Itu namanya istimna. Lah kalau seandainya kita keluar air mani karena mimpi, batal nggak kira-kira? Kagak batal, ngimpi. Kalau kita ngimpi berarti air mani, puasa kita kagak batal. Mandi wajib. Begitu. Mengeluarkan anak, keluarin anak dari air mani. Keluar dari air mani, anak kering, maka nggak batal puasanya karena menyamakan kepada air mani, karena dia dasarnya dari air mani yang mengempal. Dia wajib mandi doang, tapi nggak membatalkan puasa. Kalau misalnya istimna, maka batal puasanya keluar air mani karena istimna. Nah, berusaha dia istimna itu, dia berusaha untuk mengeluarkan air maninya, diusahain emang. Usahain. Lah kalau kita lagi tidur, ngimpi, nggak apa-apa. Cuman kan kita kalau ngimpi mengeluarkan air mani, tuh setan yang goda itu kita. Tuh barangkali itu ibu aja. Bungal emang dia. Atau misalnya menghayal aja. Tapi nggak kita usahain, cuma menghayal doang. Keluar air mani nggak batal. Cuma namanya barang itu cetak, lamitan. Gitu doang keluar air mani. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Tapi emang dulu tahun. Tapi kalau Nabi nggak pernah Nabi ngimpi mengeluarkan air mani, nggak pernah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matata aba aslan di madad zamani. Lam yahtalim qattu toha. Toha itu Nabi nggak pernah ngimpi ngeluarin air mani, nggak pernah. Selamanya itu abad dan selamanya. Wa matata aba aslan di madad zamani. Nabi juga nggak pernah uap.
sama sekali nggak pernah buat. Kita kadang-kadang ngaji 3 kali.